Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tata krama, tata cara hadir di pengajian, dan selalu saya sampaikan pada saat awal saya ceramah. Fa'idha sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah kemudian pengajian akbar malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Maka caranya, kata Nabi, ansitu wasma. Ketika pengajian dimulai, ansit, tenang, wasma'u, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim. Ada dua hal, diam, anteng, tenang, mendengar. Ini yang bagus. Tapi kalau sudah malam kayak gini, biasanya diam, anteng, tertidur. Ada dua hal yang berbeda. Kalau tenang, anteng, karena mendengar, terkadang yang menetes air mata karena kita merasa banyak dosa, senyap-cap air mata. Tapi kalau diam, tenang, karena kemudian tertidur, maka yang menetes adalah jahil-jahil mereka. Ini beda, caranya beda. Maka caranya bagaimana? Ansit wasma'u, mendengar. Maka insya Allah pengajian hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sangat saya banggakan hadir malam ini, beliau hampir sama namanya, Ahmad Malik. Ini hampir sama namanya, Ahmad Abdul Malik. Karena memang Al-Malik asma'ul bin asma'illah, nama-nama Allah. Al-Manduriyah, yang Mandura, Sampang. Jadi di Sampang itu ada nama dua yang namanya Abdul Malik Tirzani, ada Abdul Malik Turmudi, yang saya Abdul Malik Sanusi. Rasa-rasanya ini senang ya bernama Malik, karena memang Malik itu artinya raja, atau yang memiliki, atau Malik itu bermakna yang memimpin. Saya tanya kepada abah saya dulu, kenapa saya bernama Malik? Apa tidak, apa kami kuat kira-kira mengemban nama yang namanya Malik itu? Apa mungkin kami bisa menjadi raja, abah? Saya bilang begitu dulu. Udahlah, yang dimaksud saya ini artinya Anda adalah pimpinan. Dimanapun Anda berada, Anda pasti akan menjadi pimpinan. Saya tanya, apa betul abah? Apa maksudnya saya ini akan menjadi bupati? Apa maksudnya saya ini menjadi gubernur atau presiden suatu saat? Abah itu tersenyum, bukan itu. Tapi kamu kehadirannya akan sama persis seperti raja. Dan alhamdulillah di Indonesia dengan doa abah itu, alhamdulillah dimanapun saya berada pasti ada banyak orang yang menunggu di persimpangan-persimpangan jalan. Paling sedikit ada 600 orang, 200 orang yang menunggu untuk konvoy. Siapa yang ditunggu? Malik, rajanya. Bicara pun di Kalimantan kemarin, di Pontianak, Kerajaan Al-Qadri, raja mengundang kami, dan yang berbicara di hadapan raja tetap Abdul Malik Sanusi. Dari doa orang tua itu luar biasa kepada anak. Makanya bapak ibu kalau memberi nama anak yang bagus sesuai dengan keinginan ibunya, orang tuanya, mau jadi apa anak saya itu, sesuaikan dengan keinginannya. Ingin jadi orang yang selamat, langsung yang selamat. Selamat siapa itu? Akhirnya apa? Doa, selamat doa. Ya kalau bahasa Arab salam, Abdus Salam. Kalau orang Jawa namanya Sugeng. Sugeng itu selamat artinya. Ya kalau orang Madura selamat langsung. Jadi selamat doa. Akhirnya selamat doa. Tabrak motor selamat bagus. Sampai setabrak motor selamat. Padahal selamat nunggu gitu. Tapi selamat bagus. Kenapa? Karena namanya memang selamat. Punya anak yang kedua namanya Untung gitu. Jadi ternyata selamat, ya Untung.
Tidak apa-apa, karena doa orang tua itu mustajabah. Nah, doa orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Abdul Malik, alhamdulillah. Di samping kanannya juga ada Bapak Khairul, ini juga dari Bondowoso, mukimin dan juga lama di sini. Dan alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah juga di sini. Jadi ketika saya ke Mekah, beliau selalu hadir mendekati saya. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, dia selalu menjauh dengan saya. Sampai saat ini saya tunggu-tunggu, beliau nggak sempat hadir ke rumah saya. Lalu kemudian juga ada Bapak Zamroni yang selalu via telepon dengan saya. Selalu ketika saya ada di Indonesia, dia tanya terkadang, Kiai, nggak ke Mekah lagi Kiai. Alhamdulillah saya dengan Hema, dengan ya Malika Group untuk saat ini, dan insya Allah berbagai macam bulan kami akan terus. September ini kami juga mengantar, tapi dari travel yang lain, dari travel saya 12 hari. September, Desember, Khairul kita sudah punya lagi. Ada yang mau berangkat dari Bali, ada yang mau berangkat juga dari Pontianak, Kalimantan, sudah bel kami kemarin. Nah ini yang perlu saya bicarakan di tempat ini memang. Itu. Apa yang mau saya bicarakan Kiai? Kemarin itu banyak kumpul di maktab saya. Saya tidak harus menyebutkan nama dari travelnya itu, tapi dia bilang begini, Kiai Malik, saya kesini kan melihat ibadah Kiai, bukan studi komparatif, bukan perjalanan itu jadi dibanding negara gitu. Artinya apa? Kenapa? Gula selama ini Mekah waktu dia nonton saya, maksudnya kembali ke gunung, masuk ke Mekah, atau mana tahu? Biasanya doanya tahu nggak? Syukur macam Rabbana atina beta apa gitu. Di malam. Dan banyak itu saksinya. Desa sampai di sini. Kalau sekarang merasa tidak sah umrohnya, nanti tak antar umroh itu. Sekarang pun ya. Artinya apa? Saya dari Indonesia ke Mekah itu jelas perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang perlu saya sampaikan, ini ada banyak pengorbanan dari berbagai macam jamaah. Karena kami seorang kiai dan tahu benar gimana saya mau umrah ke Mekah Madinah. Lalu kenapa saya tanya kepada saya ingin membimbing Kiai. Makanya kalau bisa, siapa yang ditokohkan, siapa yang dianggap alim di Indonesia, pasti akan banyak orang yang mau ikut bersama dia umrah. Ketepatan, kami juga punya pesantren. Ketepatan kami juga punya anak-anak didik di pesantren. Selalu bertanya, gimana kalau sampean mau ke Mekah kami ikut. Siapapun yang jadi kiai. Makanya barusan juga Ibu Sliatna, nggak tanggung-tanggung dia bawa jamaah, 2 pesawat, itu terus ketinggian betul. Saya bilang hati-hati dia. Keramat itu jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena semakin keramat semakin banyak ujiannya. Kalau sampean satu orang minimal adalah retorika kehidupan. Kenapa mengajar satu kelas itu maksimalnya 40 orang? Karena kemampuan satu orang memang hanya mendampingi 40 orang. Betul-betul ribu orang belum ngantos. Bagaimana kita mau tahu? Bagaimana kita mau lihat? Saya bilang tengah-tengah muslim banyak karamat biasa banyak jawaban. Akhirnya apa? Saat dia berangkat memang telepon saya kemarin. Kemarin ada jamaah yang meninggal satu dia. Di mana? Di pesawat gitu. Loh, di mana? Di Lampung ya. Belum masuk ini. Belum masuk Jeddah. Akhirnya gimana? Harus kembali pesawat itu pulang mengantarkan mayatnya itu. Dia kemudian berkata, aku coba berapa muslim ini? Coba tolong. Nyampe di bandara pun ujiannya juga banyak kalau banyak jemaah ini. Ada yang bawa pil kapi terlalu banyak. Nah, saya nggak tahu ini, makanya saya harus konsultasi dengan asosiasi ini. Apa banyak pil kapi di sini? Pikiran saya begitu. Tidak mungkin lah. Kalau dari Indonesia cuma mau apa ya? Mau umroh cuma 12 hari, kemudian mau umroh cuma 20 hari sampai membawa pil kapi 80 rek, 90 rek. Akhirnya ketika ada di bandara, kemuslim sempat tertahan kemarin. Cik, apa kena rokok? Enggak lah, rokoknya memang banyak, berapa pres itu. Ada juga sayur mayur, saya ngaji, ada dengan yang dibawa. Yang kedua, apa lagi? Ya, pil kapi itu yang terlalu banyak dia. Nah, akhirnya apa?
Akhirnya di masjid itu kena. Saya tidak tahu apa namanya, tapi yang jelas dia dipanggil sebagai ketua rombongan saat itu, dan dia berkata, Ji, apa kok kalau saya scan mata dan saya kemudian kena denda, rasanya kayaknya saya sulit. Kena berapa dia? Akhirnya dia bilang, saya kena 30 juta lagi di sini. Nah, pikiran saya, kalau misalnya suatu saat di Mekah ini ada asosiasi yang menangani betul pelayanan umroh dan haji, mudah-mudahan asosiasi ini akan betul-betul menjadi pembela, menjadi sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh para jamiah umroh termasuk haji, tidak hanya di Indonesia, dari berbagai macam negara yang lain. Makanya saya tadi tanya, ini siapa Kiai? Panitianya namanya siapa tadi? Kok ada lambang PKB-nya di sini? Nah, ternyata beliau itu mungkin dari Indonesia juga. Kami walaupun seperti ini, kami juga termasuk Jurkamnas Nasional yang dipilih oleh Caimin, dengan juga saya wakil Presiden Republik Indonesia yang dilantik kemarin di Jakarta. Termasuk istri saya juga yang melihat, ada Mahfud MD, ada juga Quraish Shihab, ada juga Ketua MUI, termasuk juga wakil Presiden Republik Indonesia. Dan di antara 150 kiai, kami adalah kiai yang dianggap dengan kiai Nusantara, dan kami juga dilantik untuk kemenangan Presiden tahun ini. Oleh karena itu Bapak Zamroni dan aku yang ada di sini, suatu saat ini pasti akan membutuhkan piagam pengesahan dari Kementerian Agama yang ada di Indonesia. Dari tanggung jawab juga. Makanya kami malam ini streaming, kami sudah kirim streaming saya itu karena SIM-card. Saya kirim ke Faisal Riza, sekretarisnya Cak Muhyiddin itu, agar kemudian betul-betul paham kalau di sini ini ada asosiasi yang menangani persoalan umroh dan haji, dan ini kebanyakan dari Madura, Indonesia, yang menangani persoalan umroh dan haji. Insya Allah akan segera direspon sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara persoalan pengajiannya hari ini, saya selalu menyampaikan kepada para teman-teman kami yang umroh dan sepuh, mereka sebenarnya sudah tidak punya istri gitu, tapi kalau tolong umroh ke Malik. Cuma adanya kami cuma seperti gimana caranya kami umroh, lalu apa kepentingan umroh itu Kiai? Lalu di Indonesia itu ada persoalannya apa sekarang? Banyak orang yang daftar haji itu kemudian cara ngantrinya terlalu lama. Kemarin diumumkan kalau daftar sekitar 70 tahun yang akan datang. Yang ulah daftar umur segitu, daftar makin kan penjelas ekonomi untuk ngobur jamaah haji negeri. Jadi kemudian kompensasinya masyarakat Indonesia itu daripada dulu tak sampai ke Mekah Kiai. Dan perhitungan umur kami Kiai, kalau sekarang saya umur 50 dan 70 tahun lagi yang mau berangkat, kan dulu sana tak cukup umur ke Mekah. Akhirnya bagaimana? Maka kompensasi orang Indonesia tinggal gue tak haji tapi umroh. Saya bilang sama saja, ketimbang sampean mau memperbanyak amal kebaikan, Anda ingin memperbanyak amal kebaikan, ingin menghapus dosa, tidak ada jalan lain kecuali saya dan sampean semua itu pergilah ke Mekah. Kenapa? Karena memang pahalanya sangat berbeda. Setiap malam gue pidato gini, la tusaddu rihal illa bisalasati masajid. Tidak ditekankan para jamiatul hujjat, siapapun hamba Allah yang ada di berbagai negara, kecuali kita ditekankan untuk sholat di 3 masjid itu, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Haram. Tak ada di masjid-masjid lain. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kata hadis Rasul apa? Sama dengan nilainya kita bersolat 10.000 kali. Kalau kemudian kita sholat di Masjidil Haram, itu sama nilainya dengan 100.000 kali. Maka kalau mau jahe mau ke Mekah ya, tidak sama nilainya dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Ibarat sampai punya hutang kepada Allah sejak muda, karena ba'aba'an mendengar ini selalu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Jangankan orang yang sibuk dengan pekerjaan, zuhur terkadang ditinggal, maghrib terkadang ditinggal. Saya bilang, qadailah, selesai Anda berjamaah dengan imam di Masjidil Haram, berdiri lagi, qada. Kenapa? Karena Anda sekali qada di Masjidil Haram itu sama nilainya dengan Anda melakukan sholat 100.000 kali. 1 tahun coba Anda hitung berapa.
Ada 1 bulan 30 hari. Kalau 12 bulan berarti berapa? 360. Sekali kotok mari mening Mekah. Tapi kalau di Indonesia kotok sekalian pun sentong dengan berjamaah ning betul ekor. Entar ke Mekah. Makanya dia kemudian saat perjalanan kami tahu sendiri bagaimana tetesan air mata dia. Makanya saya katakan, saudara yakinlah Anda itu mabrur. Kenapa? Karena tidak mudah orang itu ke Mekah. Tidak lagi kemudian ketika dia mengkos ibadahnya, tidak lagi kemudian ujiannya dari Allah. Sungguh itu orang yang mau ke Mekah itu pasti diuji. Bulan ini berangkat ke Mekah, ada beberapa rumah saya yang dirobohkan oleh angin. Ada sebagian yang sudah mau selamatan sampai di pemantir begini. Ada sudah mau ke Mekah, tokar begini dari lagi, hampir gagal. Saya bilang tahan, karena tidak mudah Allah itu akan mengampuni dosanya orang. Belengah jamaah kemarin, dengan Madinah ada tentia tokar. Jadi ibu ngkon nanti gak polong dengan bis. Ketika sudah nyampe hotel, lepas datanya apa lagi pilih. Jadi tidak hanya itu, ujiannya dahsyat. Dan pada saat saya mau melakukan umroh dari Madinah ke Mekah, saya ceramah lagi, awas hati-hati. Kita masih belum selesai melaksanakan ibadah umroh. Kita hanya menyempurnakan sholat arba'in di Madinah. Bagi mereka-mereka yang mau ke Ka'bah, ingat, Baitullah adalah tempat yang suci. Jangan ada lagi kata-kata untuk tidak saling nyapa. Syatokar itu dibeberes. Semakin nangis tak nyapa, segeralah dan nyapa makin nikah. Saya tidak akan pernah memimpin selama ada jamaah saya yang masih ada berseteru dengan teman-teman lain. Alhamdulillah dekat ke Mekah, saking dari akrabnya yang isi hotel itu biasanya 5, nih kepada seminta saya tentu seperti biarnya selain seruangan lewat. Kenapa? Saking dari akrabnya, jadi kiai ini singi saya gunakan lewat ya tepus ke TV. Jadi bagaimana caranya? Dia hanya sekadar ingin apa? Keakrabannya muncul kembali di Mekah itu. Kalau tidak pelengan tokar lagi pakai Indonesia, jadi biasa di Indonesia. Oleh karena itu Bapak sekalian yang kami temukan tadi malam, boleh nemu orang ini kan malam yang merasa ibadahnya tidak sah. Boleh dalam mati balik melaksanakan ibadah umroh makin mereka dalam mati sanggula pontak di senong gula. Yang kedua saya merasa laku belum mulai, besok saya sudah pulang ke Indonesia. Yang sampai susahkan apa? Gula tahun ini saya doa bagi balik. Kalau saya pulang ke Indonesia kan pasti banyak tamu-tamu yang ke saya dan minta doanya apa? Tahun ini saya doa. Barabbana atina fid dunya hasanah, tak paham. Ya sudah bahasa Madura saja. Dalam bentuk anda gimana? Lain yang saya maksudkan. Bahwa adanya mutawif yang ada di sini nanti tidak hanya mengajari bagaimana sah ibadahnya, tapi ada beberapa doa. Di panduan karena ada gimana? Tak oning. Banyak orang Indonesia yang tidak tahu baca panduan-panduan itu. Jadi harus ada mutawif yang menyaringkan suaranya untuk kemudian bersama membaca dengan mutawif yang dia ada. Makanya kami bangga ketika Samrani bilang kami ada apuh Kiai. Apa apuh itu? Asosiasi Pelayan Umroh dan Haji. Saya tanya apa sih aktivitas dan kegiatannya? Dia mengatakan begitu kepada saya langsung bilang kepada seluruh jamaah kemarin, tenang, saya tidak apuh. Kalaupun sampai tidak bersama saya, maka demi Allah kami punya teman-teman yang ada di Arab Saudi. Percayakan semuanya, pasti di apuh ini adalah orang-orang yang mumpuni untuk menunjuk jamaah haji yang ada di Indonesia. Jadi kenalan-kenalan saya hari ini luar biasa. Makanya dengan terbentuknya apuh malam ini, ayo kita berselawat bersama. Kecintaan kita kepada Rasulullah mulai malam ini banyak saya nangis kok. Kemarin kok berbeda ya? Kenapa? Kalau kemarin saya menangis karena meninggalkan keluarga, debakan tuh kemarin walaupun ngabasaki Masjidil Haram. Ketika saya pisah di Masjid Nabawi belum tak mampu ya. Bagaimana kami akan wadah berpisah dengan Ka'bah? Harapan. Ketika itu, neng kaksa gula nangis polan tidak keluarga, neng Mekah gula nangis polan tidak Ka'bah. Harapan kan? Tak mulia. Agak ini tidak sedihkan. Ya enggak Kiai, saya ingin kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan lagi untuk kembali ke Mekah Madinah. Artinya apa? Asosiasi ini pelayan umroh dan haji jangan susah. Di Indonesia itu walaupun krisisnya
Mari pun nggak diberi apa? Indonesia kena wabah yang sama mendunia. Apa kemarin COVID-19, tapi sampai lihat yang terbanyak orang itu haji tetap dari negara Indonesia. Dan tak melarat kalau untuk panggilan-panggilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngirim baca selawat, muka-muka yang ada di Indonesia, keluarga kita juga akan sama-sama mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat ke Makkah Madinah. Salawatnya begini. Saya minta akhirnya dulu, karena memang suara saya habis karena memimpin tawaf saat itu. Sini, daripada ibu buka bagi kamu. Sibuk banget ya. Ya Rasulullah, gitu. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji asatayyaji ratal alamin ya muhailal judi wal karami. Bisa lagi bersama sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji asatayyaji ratal alamin ya muhailal judi wal karami. Bersama ini ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni. Saya minta mic-nya lagi satu bisa. Karami tayyaji. Berikan ke anak saya itu. Ratal alamin ya muhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na. Di sini, mic-nya di sini. Katihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji asatayyaji ratal alamin ya muhailal judi. Duduk aja sih. Wal karami. Bentar lagi saya suruh baca selawat. Bentar lagi saya baca. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji asatayyaji ratal alamin ya muhailal judi wal karami. Ya sudah, langsung salim. Wabalik alik. Sambil benarkan itu, saya mau ceramah, nanti selamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbahagialah sampai punya kerja di daerah kota Mekah, tanah haram ini. Apa sih kelebihannya Kiai? Pertama, hidup harus bekerja. Kita sudah ditakdir oleh Allah menjadi manusia. Manusia itu apa Kiai? Manusia adalah makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk, ya manusia. Alhamdulillah, ini Allah yang menyatakan. Terbaik apanya Kiai? Elastisitas tubuhnya. Yang kedua, IQ, kecerdasannya. Dan ini melebihi malaikat dengan makhluk yang lain. Makanya kan pada saat Allah menciptakan Nabi Adam dulu,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba lihat di tafsirnya itu. Apa kata malaikat pada saat itu? Kenapa ya Allah? Sesungguhnya aku telah menciptakan khalifah untuk mengatur alam dan untuk memelihara alam semesta ini. Allah kemudian berfirman seperti itu. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Monggo taruh di sini saja mic-nya lagi. Malaikat berkata, ya Allah, kenapa harus manusia? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa harus Anda pilih Adam? Kenapa Anda harus pilih, ya Allah, manusia yang kerjanya manusia hanya selalu melakukan tumpah darah, wa yufsidu fiha, merusak dunia. Kalau kemudian di Indonesia tanaman-tanaman yang bagus ditebangi sampai terjadi banjir. Bagaimana di Lumajang kemarin terjadi banjir bandang yang terus menerus. Kenapa? Salah satu di antaranya karena ada penebangan hutan yang luar biasa. Ini adalah ulah manusia. Kalau ada apa-apa, ada apa-apa ya? Nah, bagus. Biar. Jadi bagaimana caranya, Kiai? Ini manusia. Ada yang menjadi khalifatullah fil ardi. Kenapa tidak saya saja? Kata malaikat. Apa jawaban Allah? Inni a'lamu bima la ta'lamun. Malaikat, sejak kapan Anda sudah kemudian berani untuk kemudian menantang apa yang disampaikan oleh Allah? Barulah kemudian malaikat menyatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi manusia makhluk yang terbaik, yang memberitahu apakah itu gunung, dan dalam gunung itu kandungannya terjadi apa saja. Seperti dalam Saudi yang kandungan minyaknya luar biasa. Kalau di Indonesia ada banyak juga yang berbeda-beda. Kalau di Probolinggo itu kelebihannya siadanya apa? Kota mangga. Di Indonesia banyak kelebihannya per daerah. Dengan yang benda besar tidak boleh kelebihannya kecuali kota Tape. Sabrang dari Tapai. Dan saya lihat kemarin tanda sejajar Tapai di Mekah. Kalau itu produk itu menjadi yang bagus, padahal orang Mekah ketika ke rumah ke Indonesia banyak yang suka terhadap Tape. Tapi kenapa produknya nggak masuk ke sini? Berarti kalah akal. Kalah akal. Lah, selaku asosiasi pelayan umrah dan haji, ini harus punya jiwa yang bagus, psychology of salesman. Tapi mampu juga ini kena apa? Makanya kenapa di Indonesia itu kalau pertokoan yang bagus-bagus itu adalah kebanyakan perempuan-perempuan. Coba lihat Bapak, Arapa meneng Indonesia koto koro kebanyakan seratim. Ini psikologi of salesman. Bagi orang yang sedang masuk ke pertokoan, akhirnya masuk. Kenapa? Karena yang melayani banyak orang yang cantik-cantik. Maka tak senang masuk ke toko. Arapa terusnya apa sih dekat? Psikologi of salesman. Senyum ketika ada orang bertamu itu. Kita meleleh senyum kada. Bisa dipilih mas, bisa dicoba. Itu maksud gula. Kalambi bisa dicoba. Oleh mulai kedung nyoba kalambi, lesu saya beli pak, todus tidak beli. Ini adalah daya tarik. Begitu juga asosiasi pelayan umroh dan haji harus bagus loh. Tamunya beda. Kalau tamu ke pertokoan di mall-mall itu tamu-tamu biasa, tapi orang yang ke Mekah duyufullah, tamu-tamu Allah yang ingin bertamu kepada Rasulullah dan Baitullah. Beda. Jadi ini dua pahalanya. Di samping Anda punya profesi mengantar jamaah dan itu mendapatkan uang. Yang kedua, ini adalah tamu-tamu yang bisa memberikan pahala dengan pelayanan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cerdas-cerdas menjadi manusia. Ayo kita bekerja. Namanya manusia lahir kita tidak membawa apa-apa. Selalu saya katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keluar dari perut ibu, kita tidak membawa kekayaan apapun. Manusia lahir langsung jadi besar. Kita lahir Allah tidak membawa apa-apa. Kita lahir telanjang tidak membawa kain sehelai pun. Tapi sekarang coba kita lihat, kenapa sampai sekarang sudah pakai baju? Kenapa sampai sudah punya mobil yang luar biasa? Ada Lexus itu, punya Zamroni. Bahkan kemarin di Faruk juga punya Land Cruiser. Ada yang cuma GMC. Gula terkecep, katakan saya sebagai Mekah. Tadi mulai sabtu kumah. Ya nggak lah, kijang mulai Indonesia. Makna tidak pakai kembang mobil.
Dan itu tidak terjangkau kalau di Indonesia. Saya bilang, kalau misalnya ada saja salah satu take and give gitu, jadi saya bisa memberi ke sini dan di sini bisa memberi ke sana. Kenapa kemudian GMC kita bisa kita jual di Indonesia? Coba orang banyak soki pun ada gabai pelakepan, gabai ban bekas, mak nengidina, saya coba banjir pakai nanti nunggu pinggir-pinggir jalan. Jadi orang yang punya naluri bisnis mestinya dibongkar, kita jual kembali apa. Tapi di sini ternyata kendaraan tidaklah menjadi persoalan yang mewah. Meneng Indonesia ini gak benar nerbit mobil, terkep semunit langsung bawa ke bengkel. Ya ini Mekah, kok besaki mobil terkep satu kali, ada tukang gendeng, ada parkirannya. Saya coba lihat di Indonesia, parkiran mobilnya luar biasa mewah. Masuk ke dalam, dua hal. Pertama, karena banyak maling memang di Indonesia. Yang ketiga, kemudian begitu mewahnya kendaraan itu, tapi di Mekah tidaklah menjadi sesuatu yang wah. Mobil itu hanya betul-betul kendaraan untuk kita melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana caranya? Bekerjalah. Kerjanya apa ya? Ya banyak pekerjaan. Travel ini kan pekerjaan. Asosiasi Pelayanan Umroh. Ini adalah organisasi bagaimana kemudian kita menciptakan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Caranya, saya bilang ke Sabroni lagi, awas, minimalnya setiap bulan ada pertemuan agar kemudian tidak berjalan sendiri-sendiri. Persaingan itu pasti ada, tapi persaingan yang bagus ketika kemudian kita bersatu, berkumpul, berbicara tentang kebaikan, bukan hanya sekedar hasil, tapi kebaikan pelayanan terhadap tamu-tamu Allah yang ada di Mekah ini. Ini harapannya. Makanya ayo kita berselawat lagi, karena anak saya ini menantu saya dua-duanya saya bawa. Satu, ini ada di Yaman 4 tahun, sekarang Habib Umar sudah ke Indonesia sekarang, sudah ada di Indonesia, dan ini di Tarim, di Al-Agaf. Yang kedua, ini mantu saya saudara Farid, ini ada di UIN Malang, salah satu university keagamaan yang ada di Malang. Selesai di sarjana setengah 1, dia melanjutkan lagi untuk mendapatkan gelar doktornya. Saya bawa semua menantu, saya bawa juga anak saya, dan yang kecil tadi saya bawa, kami bawa 8 orang. Alhamdulillah ini bisa menjadi menantu saya, karena saya gratiskan semuanya. Pikiran saya gimana? Harilah ruwet, muliakan Indonesia pelengan sudah. Bagaimana cara untuk mengembalikan modal? Dia menengah menjadi pegawai. Alhamdulillah, kami yakin bahwa apa yang kita bawa untuk ke Mekah ini suatu saat akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, bacakan selawat, apakah itu Tibul Qulub, apakah itu selawat harian atau selawat yang barusan saja. Silakan 2 menit saja berdua duet. Selanjutnya saya akan melanjutkan pidato saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأكثر من الصلاة على محمد. صلى الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 10 يصلي الله 100 فبادر بالصلاة على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى
وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد ردينا يا بني الزهراء ردينا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك بالذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون مهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة الغداة يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا
sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Saya duduk di sini. Silakan duduk. Nah, ini yang penting saya. Kenapa? Karena malam ini bersihkan tidak hanya di sini, tapi seluruh dari mulut saya semuanya itu sudah menyaksikan barusan. Ada yang telepon Kiai masuk ke streamingnya Kiai. Sampai dari mana? Kami dari Kalimantan Kiai. Termasuk juga masuk Kiai. Semuanya, termasuk juga dari Bondowoso, Jember, Jawa Timur masuk ke streaming. Mudah-mudahan yang ditonton malam ini aku akan betul-betul berjalan luar biasa. Hadir yang saya banggakan semuanya. Ini bisa dinyarikan lagi yang ini bisa dinyarikan lagi. Yang itu mati. Sebentar lagi ada selawat lagi yang kedua. Tapi yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa kita itu menjadi mulia dalam kehidupan dunia. Pertama, karena kita itu di samping bekerja, kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja kemudian kita terus bekerja tanpa mengingat ibadahnya kepada Allah, kita ini gagal mempertahankan kemuliaan kita sebagai manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu sebenarnya kita. Jadi kalau ada makhluk yang selalu makan saja, seperti misalnya unta, sapi, kerjanya apa? Benar, ngakak. Melak yang dicari cuma makanan. Minum, tidur, melak, makan lagi. Melek, makan lagi, minum lagi. Ketika besar, ujung-ujungnya mahal, harganya disembelih. Itu toh. Jadi kalau manusia kerjanya cuma melek, makan, minum, ke toilet, makan lagi, memperbesar diri tanpa dia harus menyadari harus beribadah kepada Allah, maka kita turun drastis kemuliaan kita, masuk kal an'am. Kita ini seperti binatang. Artinya apa? Yang kerjanya hanya sekedar memikirkan kehidupan dirinya, tapi tidak lagi kemudian bersyukur ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Mekah luar biasa. Pekerjaan mengantar kita, menjemput kita dari Jeddah, duyufullah, diantar ke sini. Apapun yang kita dianggap kurang, pada saat mutawifnya di sini ada doanya, diantarkan juga, dituntun juga doanya. Maka di samping kita mendapatkan kehidupan di dunia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhir, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Bapak semuanya yang ada di sini, apakah itu catering yang melayani persoalan makanan, Masya Allah, ini loh saya. Jadi kalau makanannya itu enak, jumpa luar biasa. Tuh Alhamdulillah. Tuh Alhamdulillah. Sampai memberikan catering yang bagus sesuai dengan makanannya. Di negara apapun itu, sampai pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena ketika makan sehat, ibadahnya juga semakin kenceng. Beda dengan 3 hari di sini makan, pas sakit. Aduh, makanan kurang. Kayak kemarin, saya hadir di Ikatan Keluarga Madura, diberi kue-kue ala Indonesia, diberi kocor, diberi dengkuri, ngakan langsung jendera. Alhamdulillah. Mau beda dengkuri ya, mau beda kocor ya. Artinya apa? Yang sudah 12 hari kita di sini, semangat boleh, makanannya cocok. Tapi tak cocok makanan kami. Pernah juga undangan di Thailand, kami juga pernah undangan di mana? Di Malaysia, kami juga pernah ke Singapura. Satu cuma yang paling kami khawatirkan, makanan di berbagai macam daerah. Kalau 3 hari makanan ini nggak cocok, lah tak usah ada sampai 10 hari. Kenapa? Hancur.
perut juga hancur, suara juga hancur, semuanya hancur-hancuran. Lalu di sini alhamdulillah anak-anak saya masih terlihat sehat-sehat, tidak ada yang batuk, tenang, anteng. Kenapa? Karena catering yang ada di Indonesia alhamdulillah bisa dikatakan cocok makanannya itu untuk orang Indonesia. Alhamdulillah. Yang kedua, ada Jamal ini. Jamal ini dari Persatuan, kalau tidak salah, ini dari Lembunan, Madura. Ada juga Faiz Manajemen, ini punya saudara Zabroni. Semuanya, ada Risma. Kalau tidak salah, ini Risma ini juga catering. Orang berdoa kalau tidak salah. Bulan di Risma ini kan catering dari Bondowoso, cuma dia kawin dengan orang Pontianak. Kemarin saya ketemu di kamar, sekarang kalau saya lihat-lihat nggak ada dia, terlalu sibuk dengan catering. Nah, ini juga ada banyak. Ada Lafiza, ini untuk handling, yang menghandle seluruh. Bagaimana kemudian di di Jeddah urusan persoalan administratif imigrasi, masuk juga ya barangkali yang menghandle hotel-hotel yang ada di sini. Pekerjaan itu semua kalau diniati ibadah, insya Allah itu adalah perbuatan yang tidak hanya menghasilkan kehidupan dunia, tapi itu juga menghasilkan kebahagiaan kita hidup di akhirat. Amin ya robbal. Monggo selawat lagi terakhir kita baca selawat bersama. Selawat apa Kiai? Selawat Nadia. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Yang punya persoalan keluarga mudah-mudahan akan segera diselesaikan oleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya lihat ini banyak wajah-wajah yang luar biasa. Kalau kita ingin melihat orang yang tenang itu mudah, tenang atau susah hidupnya, cukup lihat dari kepala dan songkok. Tapi songkok ini kemudian menunjuk kade, dari sini kan. Kurang sesuatu kira maka dia ini tutup. Berisi buka ke atas, berarti pun kosong dia nguap dari dia, hubungan dia. Lalu bagaimana caranya? Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cara apa? Berdoalah kepada Allah. Wa iyastaghisu fastaghitsu fastajaba lakum. Kalau Anda terus-menerus memohon kepada Allah, tidak henti-hentinya, gagal doa lagi, maka pastikan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan saya kabulkan permintaan orang yang memohon kepada Allah. Syaratnya cuma satu, falyastajibuli wal yu'minu min. Yang penting dia yakin dan beriman kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Kita baca selawat bersama, selawat Nabi ya bersama terakhir, dan kita berdoa mudah-mudahan pertemuan hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihi uqadu wa tanfariju semuanya. Zamroni di sini dan Kiai Malik di sini, termasuk juga Kiai Khairul di sini, untuk kami buatkan foto-foto abadi. Monggo sambil baca selawat, mudah-mudahan aku akan diberkati semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad semuanya kita syuting dan tangannya lembaikan lagi, hati-hatinya kemudian kita hidupkan lagi.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tudahi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju termasuk asosiasi aku mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Amin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam Amin. wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Amin. Ya Allah, selamatkan seluruh saudara kami yang hadir malam ini ya Allah. Amin. Semuanya ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan dirinya ya Allah. Amin. Selamatkan anak-anaknya ya Allah. Amin. Selamatkan keluarganya ya Allah. Amin. Dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Amin. Selamatkan dari berbagai macam wabah penyakit. Amin. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah. Angin puting beliung, termasuk juga semuanya yang bisa menghancurkan dan fitnah-fitnah dunia, karena Engkau lah yang bisa menyelamatkan segalanya ya Rabb. Allahumma ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Ya Allah, tidak sedikit tantangan yang akan terjadi setelah ini ya Allah. Apuh, mudah-mudahan tetap kokoh berdiri. Amin. Dengan solidaritas yang kuat ya Allah. Amin. Persaudaraan sesama kita untuk kemudian membangun kebersamaan,
untuk membahagiakan para tamu-tamu Allah. Amin. Bisa membimbing ibadahnya, bisa mempermudah sesuatu yang sulit di hadapannya. Dan kami tolonglah ya Allah, berilah kami ridhonya untuk berbuat yang terbaik terhadap para tamu-tamu Allah yang ke Mekah Madinah. Ya ahli ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Allahumma yassir lana ya Allah kulla asir. Yassir lana ya Allah umur dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah siratal haramain, siratal Makkah wal Madinah. Tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Yang sulit mudah-mudahan akan menjadi mudah. Yang seraja otak muka-muka lunas ya Rabb. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir tidak hanya di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, akhiri perkataan kehidupan kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir sebelum saya tutup mohon doanya, karena besok pagi kami sudah harus check out dari Mekah dan kami sudah melakukan tawaf wadah, dan besok malam kami sudah harus kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq laqawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Hadirin, mudah-mudahan ilmu yang kita terima dari beliau senantiasa menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia wa ukhra. Amin Allahumma amin. Hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan atau cendrawata, di mana cendrawata ini akan diberikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Faiz Zamrani kepada Hadirin Syekh Hadirin Makarab Kiai Haji Abdul Malik Sanusi yang dari Bondowoso. Dan acara selanjutnya yaitu foto bersama dan suap kepada Yang Mulia Hadirin Syekh Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Dan dipersilakan untuk tepuk tangannya. Terima kasih. Dan dipersilakan kepada tamu undangan yang ingin foto bersama dengan Pak Yai Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Kepada seluruh tamu undangan yang bagian laki-laki yang ingin foto bersama dengan Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan, baik dari sesepuh atau semuanya yang ingin foto bersama dengan Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan setelah ini acara sungkem bersama kepada Kiai Haji Abdul Malik Sanusi.